Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Asifanuliza dengan NPM 41155050230035. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem terdistribusi. Jadi langsung aja ke penjelasannya. Jadi di sini saya akan membahas share data dan transaction. Tahapannya yaitu share data, fault, tolerance, dan transaction, terus replication. Pengaksesan resource pada sistem terdistribusi memerlukan 1. Nama resource untuk pemanggilan, 2. Alamat lokasi resource tersebut, yang terakhir adalah rute bagaimana mencapai lokasi tersebut. Nah, share data ini bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruhi oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakaian. Selanjutnya yaitu kelemahan share data. Nah, kelemahan share data ini seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca pula oleh orang lain yang tidak berhak. Yang tadi kelemahan, sekarang kelebihan share data. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu 1. Mengurangi biaya duplikasi usaha pengumpulan data. Yang kedua, aman atau menjaga data dalam lingkungan yang aman. Yang ketiga, backup atau replikasi data. Terakhir adalah transaction. Nah, satu atau beberapa aksi program aplikasi yang mengakses atau mengubah isi basis data. Selanjutnya ada sifat-sifat transaction. Yang ke-1 itu atomik. Yang ke-1 itu ada atomik atau transaksi berhasil atau gagal. Yang kedua ada konsisten. Artinya transaksi mempertahankan basis data. Status-status yang dapat dicapai oleh sebuah transaction sejak mulai dilaksanakan hingga selesai atau batal adalah yang pertama itu ada aktif, yang kedua itu berhasil sebagian, yang ketiga itu gagal, yang keempat itu batal, dan yang terakhir itu berhasil sempurna. Ada gambar diagram siklus peralihan status dari sebuah transaction. Jadi sebuah transaksi dapat menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama, jika dilaksanakan terhadap seluruhnya, transaksi tersebut telah di-commit dan basis data mencapai keadaan konsisten baru. Yang kedua itu, jika transaksi tidak sukses, maka transaksi dibatalkan. Nah, jadi transaksi yang berada pada status failed, maka DBMS harus menjalankan proses rollback. Nah, begitu salah satu dari pilihan proses tersebut selesai dilakukan, maka transaksi berpindah ke status batal. Status berhasil sempurna maupun batal merupakan status terminasi, yaitu status akhir dalam pelaksanaan transaksi. Selanjutnya kita bahas fault tolerance dan transaction. Yang pertama itu salah satu tujuan dalam membangun sebuah sistem terdistribusi adalah memungkinkan untuk melakukan improvisasi terhadap kehandalan sistem. Yang kedua itu availability. Artinya kalau misalnya mesin mati atau down, sistem tetap harus berjalan dengan jumlah layanan yang tersisa. Sistem harus bisa mendeteksi kegagalan dan melakukan tindakan dasar, yaitu menutupi kegagalan atau membuat suatu antisipasi terhadap suatu kegagalan ke suatu prosedur yang telah direncanakan. Di sini ada penyebab fault tolerance. Yang pertama itu kesalahan spesifikasi, yang kedua kesalahan implementasi, yang ketiga kerusakan komponen, yang keempat gangguan luar. Yang terakhir itu ada replication. Nah, replication sendiri yaitu suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antar database. Replication sendiri itu ada 3 jenisnya. Yang pertama snapshot replication, yang kedua merge replication, yang ketiga itu transactional replication. Baiklah, terima kasih. Mungkin segitu aja video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.